Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita oleh Allah senantiasa diberi beberapa kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kelonggaran. Alhamdulillahirabbil alamin, di tahun ini termasuk kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah kita diberi nikmat yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup sekali ini ditetapkan di dalam agama yang hak, yaitu agama Islam, dan ditetapkan di dalam keimanan. Shalawat dan salam tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring dengan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, penuh lipatan pahala, penuh keberkahan, dan penuh ampunan dari Allah. Maka kita setelah menjadi orang iman, kita mempunyai kewajiban, yaitu melaksanakan perintah Allah. Termasuk diantaranya, alhamdulillah, kita di tahun ini bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kalau tidak ada uzur, maka kita berusaha, saudaraku, sebulan penuh ini untuk bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan, karena puasa di bulan Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menunjukkan perintah wajibnya kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Dan perlu kita ketahui sama-sama, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebelum perintah wajibnya puasa di bulan Ramadan diwajibkan pada Nabi dan umatnya, dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, saat Nabi datang ke Madinah, Nabi mengerjakan puasa 3 hari dari setiap bulan. Perawi Zaid, beliau menjelaskan Nabi itu 17 bulan puasa, dimulai Rabiul Awal sampai Ramadan. Setiap bulannya 3 hari. Kemudian Nabi juga puasa di hari Asyura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk berpuasa Ramadan, sehingga turunlah ayat fa anzalallahu azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan ayat-ayat setelahnya. Dan perlu diketahui juga, saudaraku, kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan saat ini berarti kita juga mengerjakan dari rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, agar kita bisa sukses
dalam mengerjakan puasa di bulan Ramadan, maka kita supaya mengetahui dan memahami hal-hal yang menjadikan puasa menjadi batal, dan kita harus menjauhi hal-hal yang menjadikan puasa tidak berpahala atau hal-hal yang menjadikan pahala puasa kita tidak sempurna. Di antara penyebab batalnya puasa yaitu termasuk yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus syiyama ilal lail. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsah rakhasallahu lahu lam yaqdi anhu syiyamud dahr. Barang siapa yang mokel sehari dari bulan Ramadan tanpa ada rukhsah yang dibenarkan oleh syariat, yang mana Allah tidak memberikan rukhsah itu pada orang tersebut, maka puasa setahun itu tidak dapat mengganti dari puasa yang dia mokel tersebut. Begitu besarnya, saudaraku muslimin dan muslimat, pahala puasa di bulan Ramadan. Maka kita jangan sampai makan dan minum dengan disengaja. Nomor 2, yaitu muntah dengan sengaja. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahul qai'u falaisa alaihi qada wa man istaqa'u 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang dia muntah, maka tidak ada qada baginya. Dan barang siapa yang di situ muntah dengan sengaja, maka supaya mengqada, supaya membayar, menyaur di hari-hari yang lain. Hadis ini menunjukkan, saudaraku, bahwa muntah dengan disengaja itu membatalkan puasa. Yang nomor 3, yaitu berhubungan badan di saat berpuasa. Ini juga membatalkan puasa. Yang keempat, yaitu mengeluarkan sperma dengan disengaja. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatsuruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang berpuasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwatnya karenaku. Karena orang yang berpuasa di situ membiarkan syahwatnya, akhirnya menjadikan batalnya puasa, termasuk yaitu mengeluarkan sperma dengan cara disengaja. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membatalkan puasa. Kita berpuasa tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menjadikan puasa kita tidak berpahala, atau perbuatan-perbuatan yang menjadikan pahala puasa tidak sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qawla zur wal amala bi falaysa lahu hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka tidak hajat bagi Allah. Artinya Allah tidak memberi pahala pada orang yang dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini menunjukkan kalau orang berpuasa masih mengerjakan hal tersebut,
maka tidak ada nilai pahala. Maka kita juga teringat apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak dapat pahala puasa kecuali yang didapatkan yaitu rasa lapar. Saudaraku muslimin dan muslimat, di dalam riwayat Ibnu Huzaimah, Rasulullah juga menyampaikan, laisa siyam minal aqli wasyarabi, innama siyam minal lagwi warrafath, fa in sabaka ahadun aw jahil alaik faltaqul inni shaim. Puasa tidak hanya meninggalkan makan dan minum, akan tetapi puasa itu juga meninggalkan lahan, sesuatu yang tidak bermanfaat, meninggalkan rofas, ucapan-ucapan yang jelek, hal-hal yang jelek. Seandainya ada seseorang yang mencelamu atau berbuat bodoh padamu, mengajak bertengkar padamu, maka kamu katakan inni shaimun. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, usaha kita agar sukses puasa di bulan Ramadan yaitu kita supaya banyak mengingat kefadolan puasa di bulan Ramadan. Maka yang perlu kita ingat termasuk apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, orang berpuasa itu menjadi hamba yang takwa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat Allah menyampaikan la'allakum tattaqun. Inilah keutamaan dari puasa. Mengerjakan puasa, maka kita akan menjadi orang-orang yang takwa. Yang kedua, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa orang yang berpuasa itu dosanya diampuni oleh Allah. Rasulullah bersabda, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan didasari karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang terdahulu diampuni padanya. Inilah menunjukkan bahwa keutamaan kita berpuasa Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang ketiga, yaitu diberi pahala langsung oleh Allah. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amthaliha ila sab'ami'ati dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Di sini Rasulullah menyampaikan bahwasanya setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 10 semisal kebaikan sampai 700 kali lipat. Subhanallah, begitu pemurahnya Allah. Kemudian Allah berfirman, illa shaum, kecuali pas puasa. Sesungguhnya puasa untukku dan aku yang akan membalas puasa tersebut. Yang mana orang mengerjakan puasa, dia meninggalkan syahwatnya, makannya karenaku. Maka di hadis ini menunjukkan untuk urusan puasa Allah yang membalas sendiri. Yang keempat, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan
dimasukkan surga lewat pintu royan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan yud'ah yaumal qiyamah yuqalu aina shaimun. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada pintu di dalam surga, yang mana pintu itu namanya Rayyan. Di hari kiamat akan dipanggil, mana orang-orang yang berpuasa? Faman kana minas shaimin dakhalahu wa man dakhalahu lam yatma abadan. Maka barang siapa yang dia tergolong orang-orang yang berpuasa, maka dia akan masuk ke pintu itu. Dan barang siapa yang sudah masuk melalui pintu Rayyan, masuk ke surga, lam yatma abadan, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Yang nomor 5, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna lis-shaim inda fitri la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa di saat mau berbuka ada doa yang tidak akan tertolak. Maka dari itu, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita supaya banyak berdoa di saat kita akan mau berbuka puasa. Dan kita jangan lupa juga mengajak istri dan anak-anak kita yang sudah balik untuk bisa sukses puasanya. Terus bagaimana dengan anak-anak kita yang belum balik atau yang belum memayyiz? Maka kita supaya mencontoh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengajak anak-anaknya untuk berpuasa. Ketika anaknya merengek menangis, maka sahabat membuatkan mainan dari bulu, diberikan ke anak-anaknya sehingga mereka terdiam, asik bermain sehingga berbuka puasa. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga kita bisa sukses menjalankan puasa di bulan Ramadan tahun ini, dan semoga kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.